Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, di hari-hari yang mulia ini, yaitu di malam ke-5 bulan Dzulhijjah, yang mana ini merupakan di antara hari-hari yang sangat istimewa karena amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, merupakan amal soleh yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah taala mempertemukan kita dengan hari-hari ini, dan kita memohon taufiknya, memohon hidayahnya, memohon pertolongannya untuk kita bisa menggunakan hari-hari ini dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah taala, kita disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajelis di masjid ini, di mana kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada penjelasan tentang macam-macam kesyirikan, ya, macam-macam kesyirikan yang mana sebagaimana telah kita ketahui, insyaallah ini mayoritas kita telah mengetahui bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar secara mutlak, dan itu telah kita baca keterangannya dari penulis, ya. Kemudian bahwasanya kesyirikan ini ditinjau dari bahayanya, maka terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik yang besar, ya. Syirik yang besar yang ini sudah kita baca kemarin, dan nanti kita akan membaca yang kedua, yaitu syirik yang kecil. Jadi syirik terbagi menjadi dua ditinjau dari segi bahayanya. Ada yang disebut dengan syirik besar dan ada yang disebut dengan syirik kecil. Maksudnya adalah bahwasanya tentunya syirik yang besar jauh lebih berbahaya daripada syirik yang kecil. Walaupun syirik yang kecil juga termasuk dosa yang sangat besar. Jadi istilah syirik kecil ini dikatakan kecil bukan karena dia itu remeh, bukan, tetapi karena jika dibandingkan dengan syirik besar, bahayanya lebih ringan, itu saja. Walaupun hakikatnya syirik kecil ini termasuk dosa besar, termasuk dosa besar, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ini pembacaan kitab Syekh Shalih Al-Fauzan ini, yaitu tentang syirik kecil itu apa, maka di sini saya ingin memberikan gambaran, ya, secara global tentang pembagian syirik yang nanti kita juga akan mendapati dari penjelasan Syekh insyaallah taala. Cuman ini sekedar ringkasan saja, ya. Saya tampilkan di sini gambaran ringkasan tentang pembagian syirik ini. Mungkin bisa dilihat di layar, ya. Jadi di sini kita lihat macam-macam syirik, ya, ditinjau dari bahayanya besar dan ini
tingkat kebahayaannya, tingkat besarnya bahaya itu, maka ada yang disebut dengan syirik besar dan syirik kecil. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang sangat mendasar adalah yang nanti kita lihat di keterangannya Syekh ya. Jadi ketika beliau menyebutkan tentang syirik besar, kemarin kita dapatkan Syekh mengatakan yukhriju minal millah wa yukhallidu sahibahu finnar ya. Jadi syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi orang yang melakukan syirik besar bisa murtad. Wa yukhallidu sahibahu finnar, pelaku syirik besar itu akan kekal selama-lamanya di dalam neraka seandainya dia apa? Tidak bertaubat darinya sampai meninggal. Ya. Idza mata wa lam yatub minhu, jika dia meninggal dan tidak bertaubat darinya. Ini bahayanya syirik besar. Ya. Sedangkan syirik kecil yang akan disebutkan nanti di sini oleh Syekh, wa nau'u tsani asyirkun asghar, wa nau'u tsani syirkun asghar, syirik yang kecil. Dia dikatakan la yukhriju minal millah, tidak akan mengeluarkan dari agama, tapi dia merupakan dosa besar ya. Ya, la yukhriju minal millah. Jadi tidak menjadikan pelakunya itu murtad dari Islam, tidak. Dan tentunya kalau dia itu tidak murtad dari Islam, seandainya dia meninggal dunia membawa dosa syirik kecil ini, dia tidak kekal selamanya di neraka seandainya diazab di neraka. Ya. Karena dia masih berstatus apa? Muslim. Masih berstatus muslim, masih memiliki keimanan yang sah. Hanya saja lakinnahu yang kusut tauhid. Hanya saja dia apa? Mengurangi tauhidnya, ya. Tauhidnya tidak sempurna. Dalam arti keimanannya tidak sempurna. Karena keimanannya tidak sempurna ini, maka dia terancam dengan neraka. Makanya di sini syirik kecil itu tergolong sebagai apa? Dosa besar yang dia bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, bisa mengurangi kesempurnaan iman, ya. Jadi itu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kembali kita ke pembagian ini. Syirik besar dan syirik kecil, ya. Syirik besar mengeluarkan dari agama, ini menjadikan pelakunya murtad. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya murtad. Syirik besar bisa bisa mengekalkan pelakunya di neraka, menjadikan pelakunya kekal selama-lamanya di neraka. Syirik kecil tidak demikian, ya. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Walaupun ada perbedaan yang lain, tetapi yang sangat mendasar adalah ini. Kemudian apa itu syirik besar? Syirik besar, ya, bisa kita katakan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam amalan-amalan yang merupakan ibadah dan di dalam keyakinan-keyakinan tentang kekhususan Allah. Ini syirik besar. Sehingga nanti kalau kita lihat dalam pembagian tersebut, syirik besar itu kita bagi menjadi dua, dalam ibadah dan dalam keyakinan. Dalam ibadah dan dalam keyakinan. Dalam ibadah misalnya adalah seperti yang telah kita baca dalam penjelasan penulis kemarin, menyembelih, ya. Menyembelih itu merupakan apa? Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ditujukan kepada selain Allah, maka ini merupakan syirik besar. Atau contoh yang lain, ibadah yang mudah saja, yang sholat, ya, sholat itu kan kaum muslimin tentunya sholat untuk siapa sholatnya? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sholatku, sembelihanku, ya, ibadahku seluruhnya, hidup dan matiku adalah untuk Allah Ta'ala. Kalau ada, walaupun kita mungkin bayangan kita mungkin nggak ada gitu ya, tapi mungkin seandainya ada seseorang sholat, beribadah, melaksanakan sholat, tapi ditujukan kepada selain Allah, sholatnya bukan kepada Allah, ya. Sholat kepada makhluk tentunya, ya, selain Allah kan mesti makhluk, ya. Jadi sholat kepada selain Allah, maka tentunya ibadah sholat yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala ini adalah syirik apa? Syirik besar. Syirik besar. Baik. Contoh yang ketiga adalah doa. Doa merupakan ibadah, ya. Berdoa, meminta hajat kebutuhan kita adalah ibadah, dan ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berdoa meminta hajat kebutuhannya, meminta rezekinya, meminta kelancaran urusannya, tapi ternyata kepada selain Allah Tabaraka wa taala, maka orang tersebut telah terjerumus ke dalam syirik besar.
Jadi menyekutukan makhluk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam peribadahan itu merupakan apa? Syirik besar. Demikian pula yang kedua, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala dalam keyakinan tentang kekhususan Allah. Maksudnya apa? Kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki kekhususan, seperti perbuatannya yang khusus bagi Allah Ta'ala adalah mencipta, mengatur, memberi rezeki, ya, menguasai, ya, alam semesta. Kalau ada seseorang yang meyakini ada pencipta selain Allah terhadap alam semesta atau sebagian dari alam semesta, pokoknya intinya meyakini ada pencipta selain Allah, atau ada yang mengatur alam semesta atau sebagiannya selain Allah Ta'ala, ya, atau ada yang menguasai alam semesta atau sebagiannya yaitu selain Allah Ta'ala, maka dia telah terjerumus dalam syirik apa ini? Besar atau kecil? Syirik besar, karena dia meyakini, ya, sesuatu setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meyakini sesuatu setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik dalam keyakinan merupakan syirik besar. Contoh misalnya contoh yang lain adalah kalau ada orang yang meyakini ada di antara manusia yang mengetahui ilmu yang khusus bagi Allah Ta'ala, yaitu ilmu ghaib, ilmu tentang perkara-perkara yang ghaib, ya, mengetahui perkara-perkara yang akan datang, yang akan terjadi, ya. Ini kan perkara yang ghaib yang hanya dimiliki oleh siapa? Allah Ta'ala. Seandainya ada orang yang meyakini si fulan atau sesosok manusia dia mengetahui perkara yang ghaib, yang mutlak, yang seharusnya hanya diketahui oleh Allah, kok dia meyakini ini diketahui oleh manusia, maka dia telah terjerumus dalam apa? Syirik yang besar, karena berkaitan dengan keyakinan. Jadi syirik besar ini adalah syirik, yaitu menyekutukan makhluk kepada Allah Ta'ala dalam ibadah dan dalam apa? Keyakinan, ya. Dan ini penting untuk kita fahami untuk membedakan nanti dengan syirik kecil. Lalu apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah syirik yaitu menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya, atau sebaliknya, yang menyekutukan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersekutukan makhluk, ya, menyamakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah Ta'ala, tetapi bukan dalam perkara ibadah dan juga dalam hal keyakinan. Dia hanya menyekutukan dalam ucapan, dalam perbuatan, atau dalam niat, ya, menyekutukan Allah Ta'ala dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam niat, tapi bukan dalam ibadah dan juga bukan dalam keyakinan. Bedanya apa coba? Coba kita perhatikan. Dalam ucapan, kalau dengan contoh mungkin lebih mudah, ya, dengan contoh. Dalam ucapan nanti akan disebutkan dalam buku kita yang kita baca, maksud saya. Di antara syirik kecil adalah apa? Bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Bersumpah itu kan selayaknya seorang muslim itu bersumpah dengan mengucapkan apa? Wallahi, demi Allah, gitu ya. Dengan mengucapkan nama Allah, kan, demi Allah. Seandainya ada seseorang yang bersumpah dengan makhluk, ya, dengan selain Allah Ta'ala, contohnya demi Ka'bah. Ka'bah makhluk bukan? Ka'bah makhluk. Atau demi Rasulullah, ya, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah Rasulullah SAW adalah makhluk, ya enggak? Maka bersumpah dengan Ka'bah ataupun dengan Rasulullah SAW ataupun dengan makhluk yang lain, ini merupakan kesyirikan, karena haknya sumpah itu menggunakan nama Allah. Manusia ketika bersumpah kewajibannya adalah menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan makhluk, ya. Maka ketika dia bersumpah dengan nama makhluk, ya, maka dia telah menyekutukan makhluk tersebut dengan Allah Ta'ala, tapi dalam apa? Dalam ucapan. Maka dia dikategorikan sebagai syirik kecil. Namun para ulama, perhatikan, para ulama menjelaskan, seandainya orang yang bersumpah dengan makhluk ini, ya, memiliki keyakinan, perhatikan, keyakinan makhluk yang dia gunakan untuk sumpah itu dianggap atau diyakini memiliki keagungan yang setara dengan Allah Ta'ala, ya. Ketika dia bersumpah dengan makhluk misalnya, ya, lalu dia meyakini makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah ini memiliki keagungan yang setara dengan Allah Ta'ala,
berarti dia telah terjerumus dalam syirik mana ini? Syirik dalam hal keyakinan, maka dia syirik besar. Karena adanya apa? Keyakinan. Karena adanya keyakinan. Ya. Tapi kalau sekedar lafaz saja dia mengatakan demi Rasulullah, dalam hati masih meyakini keagungan Allah Ta'ala jauh melebihi keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya dia berbuat syirik dalam ucapan saja, tidak sampai dalam keyakinan, maka dia adalah syirik apa? Syirik kecil. Ya, ini yang secara lisan. Contoh secara lisan yang lain adalah ucapan apa? Misalnya Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta, yang dalam bahasa kita ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi mempersekutukan, ya, menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak kamu manusia dalam apa? Ucapan, ya enggak? Dalam ucapan. Maka ini termasuk syirik kecil, ucapan seperti ini. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak Anda. Menyamakan Allah dengan manusia dalam kehendak secara ucapan. Ketika orang itu mengucapkan hal tersebut secara lisan saja, dalam hati masih meyakini bahwasanya manusia itu hanya ngikut kehendak Allah saja, gitu ya. Maka ini merupakan syirik kecil. Tapi ketika dia dalam hatinya itu meyakini manusia itu kehendaknya setara dengan kehendak Allah, maka ini bisa jadi syirik apa? Syirik besar. Bisa jadi syirik besar, gitu. Ini dalam ucapan, ya. Dalam perbuatan misalnya, dalam perbuatan seseorang ini menggunakan jimat, ya. Kata para ulama ini termasuk contoh kategori syirik kecil. Selama orang yang menggunakannya masih meyakini yang melindungi dia adalah Allah Ta'ala, sedangkan jimat hanya sebagai sebab. Jelas? Selama dia masih meyakini yang melindungi hanya siapa? Allah. Misalnya orang menggunakan jimat apa ya? Jimat perlindungan biar dia tidak terkena apa? Musibah misalnya. Ya. Kalau dia masih meyakini yang memberikan perlindungan hanyalah Allah, sedangkan jimat itu hanya lantaran, hanya sebab, maka dia telah masuk dalam syirik kecil. Karena dia hanya kesyirikan dalam perbuatan, ya, dalam perbuatan. Tapi kalau dia masuk dalam hal keyakinan, artinya apa? Dia meyakini jimat itulah yang melindungi saya, bukan Allah. Baik, sudah masuk dalam ranah apa? Keyakinan, jimat itu yang melindungi saya, bukan Allah, maka jatuh dalam syirik besar. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil dalam perbuatan, contohnya ini ya. Terus yang ketiga apa? Dalam niat. Dalam niat. Di antara contoh syirik kecil, di antara macam syirik kecil adalah syirik dalam niat. Biasanya yang dicontohkan oleh para ulama adalah riya. Riya itu apa? Melakukan sebuah ibadah dengan tujuan, bukan tujuan, dengan niat, ya, dengan sama ya, tujuan dengan niat sama. Dengan keinginan atau niat atau tujuan agar dipuji oleh orang lain. Agar dipuji oleh orang lain. Kita ambil contoh dalam sholat, ya. Kalau tadi kita bicarakan tentang ibadah sholat, ya, ketika ditujukan kepada selain Allah, sholat untuk si fulan, gitu ya, jatuhnya apa? Syirik apa? Syirik besar. Dia sholat tapi sholatnya untuk si fulan, bukan untuk Allah, untuk manusia. Syirik besar. Tapi ketika ada seseorang, dan ini umumnya kaum muslimin, sholatnya itu pasti lillah, ya enggak? Dia sholat untuk siapa? Untuk Allah. Cuman kadang muncul dalam hatinya itu apa? Keinginan ingin dipuji oleh orang karena sholatnya ini, ya enggak? Maka keinginan mendapatkan pujian manusia dengan ibadahnya dia kepada Allah Ta'ala adalah apa? Riya, yang dia termasuk syirik kecil. Bisa dibedakan ya ini ya. Ini perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Nah, kalau kita perhatikan syirik kecil tadi kita sebutkan dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam niat. Ucapan dan perbuatan itu suatu perkara yang nampak, ya kan? Ucapan didengar, perbuatan dilihat. Maka dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik zahir. Syirik apa? Zahir, syirik yang kelihatan, yang nampak. Sedangkan niat tempatnya di mana? Di dalam hati, tersembunyi. Maka disebut oleh para ulama sebagai syirik khafi. Sebagai syirik apa? Khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, ini gambaran tentang pembagian macam-macam syirik
syirik besar dan kecil. Yang kemudian besar itu adalah dalam hal ibadah, dalam keyakinan. Kemudian yang kecil dalam syirik yang zahir berupa ucapan dan perbuatan, dan syirik yang khafi berupa niat. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang syirik kecil ini ya, tentang syirik kecil. Baik. Tadi kita sudah membaca an-naw'u tsani, macam yang kedua di antara kesyirikan adalah syirik kecil, syirkun asghar. La yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama, lakinnahu yanqusu tauhida, tapi dia mengurangi kesempurnaan tauhid, sehingga walaupun dia disebut kecil, dia tetap termasuk dosa besar, Jadi hati-hati, harus kita tinggalkan juga ini syirik apa? Syirik kecil ini, walaupun kecil bukan diremehkan, tetapi dia termasuk dosa yang besar. Lalu beliau mengatakan wa huwa wasilatun ila syirkil akbar, dan ini syirik kecil ini merupakan wasilah, perantara menuju syirik besar. Ya, jadi apa? Maksudnya ketika seseorang telah terjerumus ke dalam syirik kecil ini, sangat-sangat rawan dia itu akan menuju kepada syirik besar. Walaupun tidak semua kesyirikan yang kecil itu dikatakan sebagai perantara menuju syirik besar, tidak semuanya, tetapi ketika seseorang telah terjerumus ke dalam syirik yang kecil, sangat rawan dia itu bisa beralih atau berpindah kepada syirik yang lebih besar lagi. Ya, sehingga dikatakan oleh para ulama wasilatun ila syirkil akbar, dia merupakan wasilah, sarana menuju kesyirikan yang besar. Nah, lalu beliau mengatakan wa huwa qisman, dan syirik kecil itu ada dua. Ya, jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu al-qismul awal syirkun zahir, ya, yang bagian pertama adalah apa? Yang bagian pertama adalah syirik yang zahir. Ini yang pertama ya, al-qismul awal syirkun zahir. Sedangkan yang kedua nanti akan disampaikan di belakang sini, al-qismu tsani al-qismu tsani syirkun khafi, ya. Jadi yang bagian kedua adalah syirik khafi. Baik. Ya, jadi sama dengan apa yang tadi kita bagi, syirik kecil terbagi menjadi dua, ada syirik zahir dan syirik khafi. Nah, kita ke sini dulu. Al-qismul awal syirkun zahir. Macam yang pertama adalah syirik yang zahir. Zahir itu artinya nampak, ya. Ya, ini bisa kelihatan atau bisa didengar. Di sini dikatakan syirkun zahirun 'alal lisani wal jawarih. Syirik yang nampak pada lisan dan anggota badan. Pada lisan berarti berupa apa? Ucapan, dan pada anggota badan berarti berupa apa? Perbuatan. Wa huwa alfadhun wa af'al, maka dia adalah apa? Berupa ucapan-ucapan, lafaz-lafaz dan perbuatan-perbuatan. Jelas ya? Baik. Fal alfadhu, maka yang berupa alfaz, berupa ucapan, lafaz-lafaz ucapan, kal halifi bi ghairillah. Seperti contohnya adalah bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Kata para ulama, kalimat kafir dan syirik yang dimaksud di sini adalah apa tadi? Syirik kecil dan kufur kecil. Artinya tidak mengeluarkan dari Islam. Dia termasuk syirik kecil dan kufur kecil, tapi dia dosa besar ya. Dosa besar. Nah, kenapa sih kok sumpah dengan selain Allah Ta'ala itu dikatakan sebagai syirik? Perlu kita pahami terlebih dahulu adalah tentang definisi sumpah, ya, tentang definisi apa? Sumpah. Kata para ulama, sumpah itu maknanya adalah taukidus syai' bi dzikri mu'azzamin bi islubin khasin atau bi adatin min adawatil qasam, ya. Sumpah itu adalah menegaskan sesuatu. Sesuatu itu biasanya pernyataan, ya. Pernyataan itu kalau kita ingin menguatkan suatu pernyataan, kita menggunakan apa? Sumpah. Demi Allah, saya mengatakan hal yang benar. Contohnya gitu ya. Jadi menguatkan sesuatu, menegaskan sesuatu, tapi bidzikri mu'azzam, dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Perhatikan, dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ya,
bi uslubin khas, dengan uslub tertentu yang biasanya dalam bahasa Arab itu dengan apa? Huruf qasam, bisa wallahi, billahi atau tallahi, ya, dengan waw, ba atau ta. Ini yang belajar bahasa Arab paham insyaallah. Nah, yang perlu kita soroti di sini bahwasanya dalam sumpah itu pasti menggunakan apa? Menyebutkan mu'azzam, sesuatu yang diagungkan. Perhatikan. Makanya disebutkan dalam sumpah itu zat-zat yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Jelas ya? Nah, artinya ketika seseorang mengucapkan lafadz sumpah, ya, yang digunakan dalam sumpah itu mesti sesuatu yang diagungkan dalam ucapan tersebut. Ketika seseorang mengatakan demi Allah, berarti orang tersebut dalam ucapannya mengagungkan siapa? Allah. Ketika orang musyrik dahulu mengatakan demi Lata, demi Uzza, demi Manat dan seterusnya, maka berarti dalam ucapan tersebut mereka mengagungkan Lata, Uzza, Manat. Jelas? Termasuk dalam firman Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Kalau Allah boleh ya bersumpah dengan makhluk, karena Allah Ta'ala yang berhak memberikan kemuliaan kepada makhluknya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan sumpah wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu atau demi waktu asar, ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan kata asr, waktu atau waktu asar, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan waktu asar. Wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam atau hari-hari yang jumlahnya 10. Ini menunjukkan Allah Ta'ala memuliakan apa? Waktu fajar dan malam-malam atau hari-hari yang jumlahnya 10. Makanya walayalin ashr ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama, ya, untuk menjelaskan tentang keutamaan 10 hari awal Dzul Hijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Jadi ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka itu Allah ingin menunjukkan akan kemuliaan sesuatu tersebut. Karena memang sumpah tadi artinya apa? Menegaskan sesuatu pernyataannya dengan menyebutkan apa? Sesuatu yang diagungkan atau dimuliakan. Jelas? Nah, kaitannya dengan sumpah dengan selain Allah Ta'ala sebagai kesyirikan, sudah kita maklumi bahwasanya manusia itu wajib untuk mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kewajiban manusia itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia dalam ucapan sumpahnya itu kok menyebut selain Allah, seakan-akan dia telah apa? Menyamakan selain Allah Ta'ala tersebut dalam pengagungannya. Jelas? Sehingga dia terkategorikan sebagai kesyirikan, ya. Kalau sekedar hanya lafadz saja, maka dia termasuk syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini keagungan zat yang disebutkan tadi sebagaimana keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka masuk dalam syirik dalam keyakinan, dan itu merupakan syirik besar. Contohnya, orang-orang musyrik zaman dahulu ketika bersumpah dengan demi Lata, demi Uzza, ini bukan hanya sekedar syirik kecil. Kenapa? Karena ketika mereka menyebutkan demi Lata, demi Uzza, gitu kan, dalam hati mereka memiliki pengagungan terhadap Lata dan Uzza itu sebagaimana pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Maka sumpah mereka orang-orang musyrik dengan nama ini, dengan sesembahan-sembahan mereka ini adalah sumpah yang apa? Syirik besar. Karena dibarengi dengan apa? Keyakinan dalam hati. Nah, jelas ya? Tapi ketika hal itu hanya sekedar lisan saja, maka dia termasuk kategori syirik kecil. Baik. Wa kaqauli Masya Allah wa syi'ta, juga seperti ucapan seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendak Anda, ya. Jadi ketika mungkin seseorang mendapatkan ini kebaikan gitu ya, mendapatkan sebuah kebaikan yang di situ ada peran seseorang dalam kebaikan tersebut, ya, kemudian dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan atas kehendak Anda, ya. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak mungkin kita itu menyamakan kehendak Allah Ta'ala dengan kehendak makhluk, ya, tidak mungkin. Seandainya makhluk berkehendak sesuatu tapi Allah tidak menghendakinya, apakah mungkin terjadi apa yang dikehendaki oleh makhluk? Misalkan gini,
Anda misalkan menghendaki ingin menikahi fulanah yang cantik jelita, tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki tersebut. Apakah terjadi kehendak Anda? Tidak. Artinya apa? Tidak mungkin sama kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak makhluk bisa terlaksana ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ucapan ini tadi, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak Anda, kalimat ini ya, secara bahasa dia menyamakan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah Ta'ala, karena dengan menggunakan lafadz dan, ini atas kehendak Allah dan kehendak Anda ya, maka ini penyekutuan ya, perserikatan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah Ta'ala, sehingga ini terkategorikan sebagai apa? Syirik. Sebagai syirik. Syirik apa? Syirik kecil seandainya itu hanya dalam ucapan saja. Tapi kalau sampai merasuk ke dalam keyakinan bahwasanya Anda yang disebutkan tadi adalah apa? Diyakini memiliki kehendak yang menyamai kehendak Allah, maka itu syirik apa? Syirik besar. Tapi biasanya orang yang mengucapkan seperti ini tidak demikian ya. Biasanya mengucapkan seperti ini masih meyakini apa? Masih meyakini Allah kehendaknya yang mengalahkan segala sesuatu. Baik. Kemudian disampaikan di sini dalil oleh penulis ya, dalil yang menjelaskan atau yang menunjukkan bahwasanya ucapan Masya Allah wa syi'ta ini sebagai kesyirikan. Beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajulun Masya Allah wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddan qul Masya Allah wahdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini lamma qala lahu rajul, ketika ada seseorang yang berkata kepada beliau Masya Allah wa syi'ta. Jadi suatu ketika ada seseorang ya yang berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah kehendak Allah dan kehendak Anda ya Rasulullah ya. Jadi ada orang yang mengatakan seperti ini di hadapan siapa? Rasulullah SAW. Maka spontan saja Rasulullah SAW mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Lihat, hanya ucapan Masya Allah wa syi'ta, Rasulullah SAW merespon dengan kalimat apa? Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Qul, katakanlah Masya Allahu wahdah, katakanlah ini atas kehendak Allah saja, nggak usah nyertakan aku dalam hal ini, karena itu merupakan apa? Kesyirikan. Jelas ya ini ya. Nah, masih ada waktu 5 menit. Wa qawli, dan seperti ucapan ini masih mencontohkan tentang lafaz-lafaz yang merupakan syirik kecil, dan kalau kita perhatikan nanti kita akan mendapati mungkin ya di antaranya lafaz-lafaz yang mungkin kita sering mengucapkan ya. Taib, ka qawli laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Aduh, ini mulai nih ya, mulai mungkin di antara kita biasa mengucapkan yang seperti ini ya. Seandainya bukan karena Allah dan fulan, niscaya akan demikian. Jadi biasanya dicontohkan oleh para ulama lain dalam buku-buku ya. Misalkan ada satu kejadian di malam hari, seorang pencuri mau masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu atau pemilik rumah itu memiliki binatang piaraan, misalnya bebek gitu ya. Ketika pencuri itu datang di malam hari, bebeknya itu rame ya kan, karena merasa terganggu dengan datangnya pencuri, pak gitu kan. Akhirnya pencurinya gimana? Lari gitu kan, maksudnya nggak berani untuk masuk. Kemudian penghuni rumah mengatakan, seandainya bukan karena Allah dan bebek ini, niscaya pencuri akan masuk. Ini masih menggunakan seandainya bukan karena Allah dan bebek ini. Bagaimana menurut antum kalau misalkan orang itu mengatakan seandainya bukan karena bebek ini, niscaya pencuri akan masuk? Ya kan? Ini juga termasuk kesyirikan kecil, ya, termasuk kesyirikan kecil. Taib. Kenapa kesyirikan kecil? Ya, memang kita bisa memahami bebek itu merupakan sebab perginya pencuri tadi dari rumah, ya enggak? Akan tetapi dalam ucapan tidak boleh kita itu menyamakan hal itu dengan Allah Ta'ala yang memberikan sebab, yang menjadikan sebab.
Maka jangan katakan seandainya bukan karena Allah dan bebek, seakan-akan Allah dan bebek itu apa? Bersekutu dalam mengusir pencuri. Padahal bebek itu hanya sebab yang dijadikan oleh Allah. Kedudukannya tidak sama, tidak setara, kan gitu ya? Tidak setara. Maka nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Ya. Dan ini biasanya masuknya kategori syirik kecil karena kayaknya nggak ada ya yang menganggap bebek itu setara dengan Allah Ta'ala, kan nggak ada yang meyakini seperti itu. Nah, tapi kalau ada, kalaupun ada misalkan ya, seandainya bukan karena Allah dan bebek ini dianggap sebagai apa? Sesuatu yang memiliki kemampuan seperti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mungkin tapi ya insyaallah. Maka ini syirik besar kalau seperti itu. Ya. Jelas ya ini ya. Contoh yang lain yang disampaikan oleh para ulama dari kalimat yang semisal ini ya. Dari kalimat yang semisal ini ketika seseorang naik kendaraan ya. Naik kendaraan kemudian tiba-tiba ada satu kendaraan, misalkan dia naik bis gitu ya, misalkan ya, ada motor yang lewat di depannya langsung nyelonong gitu kan, hampir saja bis ini terjadi kecelakaan, namun kemudian si sopir itu sigap untuk mengendalikan bisnya. Kemudian penumpang mengatakan, seandainya bukan karena sopir ini kita akan celaka. Ini, seandainya bukan karena sopir ini kita akan celaka. Kalimat ini seperti ini termasuk bagian dari syirik kecil. Ya, termasuk bagian dari syirik kecil. Seandainya diucapkan sekedar ucapan. Tapi kalau misalkan sampai tadi saya terangkan, seandainya dia memiliki keyakinan sopir itu punya kemampuan sebagaimana kemampuannya Allah, maka itu syirik besar jelas. Tapi dalam ucapan-ucapan yang disampaikan atau yang dilafatkan oleh kaum muslimin biasanya tidak sampai derajat syirik besar, tetapi hanya sekedar salah ucap saja karena kurang memahami tentang masalah tauhid, gitu ya. Jadi ini kalimat yang termasuk syirik kecil. Lalu beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan ganti ucapan yang selamat dari kesyirikan. Mirip dengan itu tetapi selamat dari kesyirikan. Apa itu? Wassawabu ayyuqal, yang benar boleh dikatakan masyaallahu summa fulan. Yang benar boleh kita mengatakan ini atas kehendak Allah kemudian kehendak Anda. Pakai kata apa? Kemudian. Atau mengatakan laulallahu summa fulan, seandainya bukan karena Allah kemudian karena Anda atau karena fulan. Maka ini boleh. Kenapa? Karena dalam lafaz tersebut kata kemudian, kata summa atau kemudian sudah membedakan kesetaraan antara Allah dengan yang disebut setelahnya. Jelas ya? Iya enggak? Jadi ada, kalau dalam bahasa Arab kemudian itu memiliki makna tartib, tingkatan yang berbeda, urutan yang berbeda. Sehingga yang pertama, yang disebutkan pertama kali tentunya lebih tinggi tingkatannya daripada yang kedua. Sudah membedakan tingkatan. Sehingga tidak ada makna penyetaraan antara yang disebut sebelum kemudian dan setelah kemudian. Jelas nggak? Nah, maka dengan kata kemudian itu sudah menyelamatkan dari kesyirikan dalam lafaz, dalam ucapan. Ya, bisa dikatakan masya Allahu summa sya'afulan, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, maka di sini beliau mengatakan li'anna summa, karena summa kata kemudian tufidu tartiba ma'at tarafi. Kata kemudian itu memberikan faedah makna tartib, yaitu urutan yang berbeda. Yang pertama lebih tinggi tingkatan urutannya daripada yang kedua. Ma'at tarafi, tarafi itu maksudnya adalah dengan jeda. Artinya tidak langsung seketika datang setelah yang pertama. Namanya tarafi. Jadi yang jauh lah istilahnya gitu ya. Ada tingkatan yang jauh antara yang pertama dengan yang kedua. Sehingga ketika kita mengatakan masya Allah summa fulan, taj'alu masyiatal 'abdi tabi'atan li masyiatillah. Maka kalimat masya Allah summa fulan maknanya adalah engkau menjadikan kehendaknya hamba itu tabi'ah, mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, dan ini selaras dengan firman Allah taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali apa yang Allah taala kehendaki, rabbul alamin. Artinya manusia memang punya kehendak, ya. Ini kita sadari, kita rasakan, kita punya kehendak. Kita mau ke sana, mau ke sini, ke situ, ya. Mau ngambil minum, mau makan, mau berjalan dan seterusnya, itu punya kehendak. Manusia punya kehendak.
Akan tetapi kehendak manusia ini apa? Bukanlah kehendak yang berdiri sendiri. Terjadinya kehendak manusia ini tentunya adalah di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya contohkan, kadang kita menghendaki sesuatu tapi tidak terjadi karena Allah taala menghendaki yang lain. Artinya bahwasanya kehendak manusia itu tidak setara dengan kehendak Allah, bahkan kehendak Allah taala itulah yang mengalahkan kehendak manusia mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amal waw, adapun huruf waw, jadi dan, kata dan ya, kalau dalam bahasa kita adalah dan yang disebutkan dalam kalimat masya Allah wa fulan misalkan, wa syi'ta misalkan ya. Adapun kata waw, kata dan, fahiya li mutlaqil jam'i wal ishtiraq, maka ini memberikan faedah apa? Penyatuan atau penggabungan dan penyetaraan. Jadi antara sesuatu yang disebutkan sebelum dan setelah dan, maka itu secara lafadz itu setara kedudukannya. Seperti misalnya datang Zaid dan Amr ya. Datang Zaid dan Amr, artinya kedua-duanya sama-sama apa? Setara datang ya. Tidak peduli mana yang duluan, yang penting kedua-duanya sama-sama apa? Datang. Ya, setara, sama-sama datang. Baik. La taqdi tartiban wala ta'qiban, dan dia tidak memberikan faedah urutan dan juga tidak memberikan faedah ta'qib, datang setelahnya. Misluhu qawluhu wa misluhu qawlu mali illallah wa anta wa qawluhu hadza min barakatillahi wa barakatika. Baik, dan kemudian di sini disampaikan oleh penulis contoh lain dari syirik kecil ya, contoh lain dari syirik kecil dalam hal ucapan mali illallahu wa anta ya, tidak ada yang menolongku kecuali Allah dan Anda, termasuk ucapan apa? Syirik kecil ya, tidak ada yang menolongku kecuali Allah dan Anda ya. Sehingga diantara ucapan yang clear juga ya, yang semisal dengan ini saya bisa berhasil seperti ini berkat pertolongan Allah Ta'ala dan Anda, termasuk ucapan apa? Syirik kecil. Atau misalkan seseorang yang sukses dalam belajarnya ya, mencapai tingkat yang tertinggi dalam pembelajarannya, dalam pelajarannya gitu ya, dia dalam ucapan terima kasihnya mengatakan saya berhasil mencapai hal ini karena pertolongan Allah dan pertolongan apa? Para guru, kemudian orang tua dan seterusnya, dengan kalimat dan, maka ini merupakan apa? Lafadz yang termasuk syirik kecil. Yang benar bagaimana? Ini dengan pertolongan Allah Ta'ala, kemudian dengan pertolongan orang tua misalnya atau para guru misalnya, itu baru boleh. Tapi jangan menggunakan apa? Kata dan. Wa qauluhu, dan juga termasuk ucapan yang syirik kecil adalah hadza min barakatillahi wa barakatika. Ini adalah dari keberkahan, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala dan kebaikan-kebaikan Anda ya, pakai dan seperti ini, maka ini termasuk ucapan-ucapan yang keliru, yang dia termasuk syirik kecil. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, baru kita bisa baca yang bagian dari syirik kecil yang pertama, yaitu syirik yang zahir terkait dengan lisan, yaitu ucapan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya contoh-contoh syirik kecil yang zahir yang ada pada perbuatan manusia. Demikian, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa memahami agama ini dengan benar dan mengamalkannya, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan kita berharap Allah memberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.